Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 62, minggir dari hadapanku. Setelah mendengar apa yang dikatakanmu Kiki, papamu mencibir. Kiki, bagaimana mungkin seorang gadis muda seusiamu memiliki pemikiran yang begitu dalam? Kamu benar-benar mengejutkanku. Katakan saja padaku apakah kamu setuju atau tidak. Aku tidak punya hal lain untuk dikatakan kepadamu. Kiki tidak ingin mengatakan apapun kepada papamu, bahkan sepatah kata pun. Tidak masalah jika kamu ingin Tang Sui meminta maaf. Tapi, apakah menamparkan itu perlu? Itu adalah suatu keharusan. Kiki tegas. Aku ingin mengingatkannya untuk tidak menggangguku lagi atau dia harus membayar harganya. Setelah mendengar ini, papamu terdiam beberapa detik. Lalu dia mengangguk. Aku berjanji padamu. Tapi kamu juga harus berjanji padaku untuk tidak membiarkan media tahu tentang ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku menepati janjiku, tidak seperti sebagian orang. Kiki mengucapkan kalimat terakhirnya dan keluar dari mobil. Sebelum pergi, dia mengingatkannya lagi. Ingat, tampar dirimu sendiri dan minta maaf. Aku tahu. Papamu terpaksa menepati janjinya. Prioritasnya adalah menenangkan Kiki. Tang Sui lah yang telah menyebabkan masalah, jadi dia harus belajar dari kesalahannya. Akan menjadi pengingat yang baik baginya untuk memilih kata-katanya sebelum mengatakannya. Kalau begitu aku akan menunggu permintaan maafnya. Setelah itu, dia membawa tasnya dan memasuki gerbang Iten. Adapun papamu, matanya menjadi gelap ketika menatap punggung Kiki. Kemudian, dia memerintahkan sopirnya, bawa Tang Sui ke sini. Tuan, apakah Anda benar-benar menyuruh nona muda itu melakukannya di depan seluruh sekolah? Apa lagi yang bisa kulakukan? Lagi pula, itu hanya terjadi di sekolah. Dia harus belajar dari kesalahannya atau dia akan ditipu oleh orang lain dalam bisnis di masa depan. Ketika itu terjadi, dia harus menanggungnya juga. Pemenangnya akan mendapatkan semuanya. Begitulah cara kerjanya. Papamu tidak terlalu peduli jika Tang Sui terluka. Yang dia pedulikan hanyalah reputasi grupmu. Tak lama kemudian, Tang Sui keluar dari sekolah dan masuk ke mobil ayahnya. Wajahnya pucat pasi. Ayah, apakah ayah mencariku? Aku sudah bicara dengan adikmu. Dia bersedia melepaskannya kali ini, tetapi dengan syarat. Semua syaratnya melibatkanmu. Tang Sui sudah menduganya. Kiki pasti akan mengacaukannya saat dia punya kesempatan. Ayah, katakan saja padaku. Aku akan baik-baik saja. Pertama, dia ingin kamu pindah ke kelas lain. Kedua, dia ingin kamu tidak muncul di hadapannya lagi dan tidak mencoba memulai perkelahian dengannya. Ketiga, dia ingin kamu menamparkan dirimu sendiri dan meminta maaf kepadanya di hadapan semua orang. Ketika dia mendengar ayahnya memberitahukan syarat-syaratnya, Tang Sui tahu ayahnya pasti telah menyetujui syarat-syaratnya. Tang Sui, aku tahu kamu akan merasa tidak enak tentang ini. Tapi tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Aku tahu kamu adalah kekasihku dan akan membantuku menyelesaikan masalah ini, kan? Ngomong-ngomong, grupmu pada akhirnya akan menjadi milikmu. Tang Sui menatap mata penuh kasih sayang ayahnya dan mengangguk. Aku bersedia meringankan bebanmu. Baiklah, aku akan menunggu kabar baikmu. Tang Sui merasa tidak enak. Namun, dia tidak punya pilihan. Sekarang, selain Kiki yang selalu dia benci, dia menambahkan nama lain ke dalam daftar kebenciannya. Itu adalah ayahnya. Ketika Kiki masih di dalam keluarga, dia akan menanggung semua kesulitan. Jadi, dia tidak pernah tahu bahwa ayahnya bisa memperlakukan anak-anaknya sendiri seburuk ini. Tidak heran Kiki tidak ingin kembali setelah meninggalkan keluarga. Namun, dia tidak mau. Dia tidak akan meninggalkan keluargamu seperti Kiki yang pengecut. Karena, pada akhirnya, dia akan mendapatkan segalanya di keluargamu, dan dia akan mengusir semua orang yang dibencinya. Dia akan mengusir Kiki keluar dari negara ini dan memastikan dia tidak akan pernah kembali. Siapa yang tidak bisa menamparkan dirinya sendiri dan meminta maaf? Begitu memasuki ruang kelas, Tang Sui mendatangi Kiki. Sebelum Kiki menyadarinya, dia menamparkan wajahnya sendiri dan meminta maaf. Kakak, aku salah. Aku seharusnya tidak bicara omong kosong. Tolong maafkan aku. Bukankah kamu mengatakan aku membunuh nenek? Kiki berbalik dan bertanya padanya. Aku hanya merasa cemas saat mengatakannya. Kamu tidak bersalah, saudariku. Maafkan aku. Aku tidak akan bicara omong kosong lagi di masa mendatang. Mata Kian-Kian membelalak saat melihat Tang Sui tiba-tiba meminta maaf kepada Kiki. Dia tidak pernah menyangka akan mendapat kesempatan melihat pemandangan seperti itu. Beruntung sekali. Lebih keras lagi, aku tidak bisa mendengarmu. Kiki menuntut. Tang Sui menamparkan dirinya sendiri lagi. Kali ini dia berkata dengan keras, kakak, tolong maafkan aku.
Aku bicara omong kosong dan membuat semua orang salah paham padamu. Aku salah. Bukan kamu yang menyebabkan kematian nenek. Aku yang bersalah padamu. Kali ini semua teman sekelasnya mendengarnya. Mereka mendesah. Mukiki akhirnya merasa puas. Dia berdiri dan berkata, jika kamu berani menggangguku lagi, aku bisa melakukan tindakan yang lebih kejam. Tidak masalah jika kita binasa bersama. Maafkan aku, kakak. Minggir dari hadapanku. Mu Tangsue tidak melihat orang lain, dia kembali ke tempat duduknya dengan kepala tertunduk. Kemudian, guru mengumumkan begitu memasuki kelas bahwa Mu Tangsue telah dipindahkan ke kelas 5. Setelah dia mengemasi semua barangnya, guru membawanya ke kelas barunya. Akhirnya omong kosong itu hilang. Suasana di kelas menjadi jauh lebih menyegarkan sekarang. Kian-kian meregangkan tubuhnya dengan gembira. Kiki, bagaimana kamu membuatnya meminta maaf? Tidak ada yang hebat. Aku berkompromi untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Mu Kiki menjawab. Dan menurutmu apakah ini akan menghentikannya untuk menjebakku lagi? Dia pasti akan memperlakukanku dengan tipu daya yang lebih kejam untuk membalas dendam atas penghinaan yang kuberikan padanya hari ini. Sekarang belum waktunya. Hal-hal menjadi sangat rumit bagi kalian berdua. Tapi bukankah lebih baik menyingkirkannya dari pandanganmu, bukan, Kiki? Setidaknya sekarang hal itu tidak terlalu mengganggumu. Xiao Xiao mengatakan kepadanya bahwa ada banyak kursus yang menunggunya untuk dipelajari. Jadi, kapan dia punya waktu untuk peduli pada Mu Tangsue? Dia juga berjanji kepada dirinya sendiri untuk menjadi lebih kuat, cukup kuat untuk tidak pernah membiarkan keluargamu menginjak-injaknya lagi. Ketika bel berbunyi, Mu Kiki keluar dari kelas. Semua orang kini menatapnya dengan pandangan berbeda. Mungkin karena mereka tahu apa yang baru saja dilakukannya terhadap Mu Tangsue. Namun, Mu Kiki sama sekali tidak peduli. Bahkan ketika dia bertemu dengan mamamu yang datang menjemput Mu Tangsue di gerbang sekolah, dia memperlakukan mereka seperti gas dan berjalan lurus ke depan. Di kehidupan ini, dia memutuskan untuk memperlakukan bibinya sebagai ibu kandungnya. Sedangkan mamamu, dia bahkan tidak mau repot-repot mendekatinya.